Baiklah, saya Cynthia Trinaliski akan menjelaskan materi yang pertama. A. Dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013 DSD. Kurikulum dapat dipahami sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari proses pembelajaran yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman tersebut sangatlah penting dan tidak boleh menyesatkan peserta didik. Maka, kurikulum harus disusun sebaik mungkin agar diperoleh hasil pendidikan sebagaimana yang telah digaris pada tujuan pendidikan nasional. Agar kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai dengan harapan tujuan pendidikan, maka ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangannya. Beberapa faktor tersebut adalah yang pertama, faktor peserta didik. Menurut teori psikologi perkembangan bahwa setiap anak mempunyai tempo dan iramanya masing-masing. Oleh karena itu, dalam penyusunan pengembangannya, kurikulum hendaknya perlu memperhatikan adanya perkembangan psikologis peserta didik yang tidak sama tersebut. Selain mempertimbangkan tempo dan irama perkembangan peserta didik, sekurang-kurangnya ada 5 asas yang perlu diperhatikan secara mendasar, yaitu asas psikologis, pedagogis, sosiologis, psikologi belajar, dan organisatoris. Yang kedua yaitu faktor materi pelajaran. Berkenaan dengan materi pelajaran, Schubert dalam bukunya Kurikulum, Perspektif, Paradigma, and Possibility menjelaskan bahwa materi kurikulum terus harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. Yang ketiga, faktor pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik setidaknya pelaksanaan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Oleh sebab itu, maka faktor ini tidak bisa dibiarkan dan diabaikan manakala menyusun dan mengembangkan dalam kurikulum. Yang keempat, faktor pendekatan dan cara mendidik. Pendekatan atau cara mendidik dipandang sebagai dua hal yang mirip atau hampir sama. Oleh karena itu, kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan bagi guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum juga harus menyesuaikan dengan pendidik dan cara mendidik. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya. Saya akan membahas tentang rasiologis pengembangan kurikulum 2013 di SD. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan rasional dan elemen perubahan kurikulum 2013. Tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Tantangan internal lainnya terkait dengan sosial akibat perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Terkait dengan tantangan internal pertama, berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mengupayakan agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai ke-8 standar yang telah ditetapkan. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena sosial yang mengemuka. Tantangan masa depan antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Di era globalisasi juga akan terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Di samping itu, generasi Indonesia juga harus memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat atau minatnya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Dilihat dari persepsi masyarakat, pendidikan di Indonesia saat ini dinilai terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif dan beban siswa dianggap terlalu berat. Selain itu, pendidikan juga dinilai kurang bermuatan karakter. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yang selanjutnya tentang C. Elemen perubahan kurikulum 2013. Ternyata, di dalam kurikulum 2013 hanya ada 4 elemen perubahan yang mendasar, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, standar proses, standar isi,
dan standar penilaian. Untuk elemen SKL, semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 1. Dimensi sikap. 2. Dimensi pengetahuan. Dan ketiga, dimensi keterampilan. Kompetensi inti berfungsi sebagai sosial pengorganisasian. Sebagai sosial pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi sosial dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan atau kompetensi inti 1, sikap sosial atau kompetensi 2, organisasi sosial, dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan atau kompetensi inti 1, sikap sosial atau kompetensi 2, pengetahuan atau kompetensi inti 3, dan penerapan pengetahuan atau kompetensi 4. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara sosial aktif. Untuk elemen standar penilaian, jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik, mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerja. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai sosialitif untuk utama penilaian. Strategi implementasi kurikulum 2013. Strategi implementasi kurikulum berarti rancangan kegiatan untuk melaksanakan kurikulum dalam proses pembelajaran yang dapat memberi pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta didik. Strategi implementasi kurikulum berorientasi guru antara lain: 1. Perubahan mindset. 2. Membentuk budaya atau kultur baru di lingkungan sekolah. 3. Guru sebagai pengembang kurikulum. Bentuk strategi implementasi kurikulum meliputi 2 program utama, yaitu 1. Silabus, 2. Rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP.